Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita kembali membahas pertanyaan dari viewer kita. Saudara, maaf namanya karena saya nggak tahu perempuan atau laki-laki. Bapak Jerry Hoki menanyakan, izin dok, saya direncanakan akan kombinasi di hari Senin langsung include radio dan kemo. Maksudnya radioterapi dan kemoterapi dilakukan bersamaan dalam satu hari. Kemudian pada hari Selasa sampai Jumat hanya radiasi saja. Begitu seterusnya sampai siklusnya selesai. Apa bisa digabungkan dalam satu hari? Sahabat sekalian, kita memang membahas, menjelaskan hal-hal keseharian tentang perawatan pasien dengan kanker. Pertanyaan ini akan saya jawab dengan mereview sedikit. Nanti silakan klik video sebelumnya, bahwa pengobatan utama dari penyakit kanker adalah operasi, yang kedua radioterapi atau sinar, yang ketiga adalah kemoterapi. Pada pasien yang masih stadium awal misalnya, yang masih bisa dilakukan operasi, bisa aja cukup operasi aja, bahkan tanpa terapi lanjutan, kemoterapi maupun radioterapi. Tapi pada stadium tertentu, misalnya kanker serviks stadium 2A atau 1B2 yang lesinya lebih besar dari 4 cm, selain operasi mungkin harus diperlukan suatu tambahan kemoterapi atau radioterapi. Bahkan pada stadium yang lanjut, yang sudah tidak bisa dioperasi lagi, istilah kita unoperable, maka pengobatan utamanya adalah kemoterapi dan radioterapi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Diberikan kemoterapi dan radioterapi di hari yang bersamaan, apakah itu mungkin? Jawabannya ya. Jadi, sahabat sekalian, pemberian kemoterapi dan radioterapi itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah yang disebut kemoterapi dan radioterapi yang diberikan secara concurrent atau concomitant. Artinya diberikan secara bersamaan. Nah, yang kedua adalah kemoterapi dan radioterapi diberikan secara sekuensial. Pada yang kedua ini, yang sekuensial, diberikan kemoterapi dulu sampai selesai, baru dilanjutkan dengan radioterapi. Atau dibalik, sama-sama sekuensial, tapi radioterapi dulu, baru dilanjutkan dengan kemoterapi. Nah, sekarang kita bahas yang concomitant atau yang concurrent. Pada pengobatan yang bersamaan diberikan, memang biasanya kemoterapi dan radioterapi itu diberikan pada hari kerja. Makanya tadi disebutkan kalau hari Senin diberikan kemoterapi, langsung dilanjutkan dengan radioterapi. Sedangkan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hanya radioterapi. Nah, bagaimana penjelasannya? Adalah demikian. Kemoterapi dan radioterapi itu cara membunuh sel kankernya memang dengan cara yang tanda kutip sedikit berbeda. Nah, ketika dilakukan kombinasi antara dua modalitas, kemoterapi dan radioterapi, maka peluang keberhasilan membunuh sel kankernya jadi lebih tinggi. Jadi misalnya ada kemoterapi contohnya yang membunuh sel dengan merusak gennya. Nah, radioterapi juga demikian, merusak gennya.
Tapi juga ada misalnya kemoterapi yang membunuh sel dengan merusak kerangka sel. Nah, dilanjut dengan kemoterapi yang merusak gennya, bukan kerangkanya. Sehingga saling menguatkan, atau mungkin kalau itu namanya mutualisme ya. Jadi ditambahkan, kalau nggak mati dengan ini, dimatikan dengan cara lain. Kemudian ada penjelasan lain terkait yang concomitant atau concurrent kemoterapi. Pada kemoterapi yang diberikan secara bersamaan, istilah kita kemoterapi yang diberikan tiap minggu, weekly istilahnya. Kalau kemoterapi yang sekuensial diberikan tiap 3 minggu, 3 weekly. Nah, pada kemoterapi yang diberikan bersamaan dengan radioterapi yang weekly, itu dosisnya berbeda dengan kemoterapi yang diberikan secara sekuensial yang 3 mingguan. Nah, fungsi kemoterapi yang diberikan secara weekly itu sebenarnya ada 2 secara prinsipnya. Yang pertama, kemoterapi itu memang diharapkan membunuh sel kankernya, tapi juga sekaligus fungsi yang kedua sebagai radiosensitizer. Artinya apa? Kayak menyiapkan agar efek radioterapi tersebut lebih baik, lebih mempan, lebih berhasil. Jadi pada hari Senin misalnya dilakukan kemoterapi, kemudian dilanjutkan dengan misalnya pagi hari, sorenya dilanjutkan dengan radioterapi, atau radioterapi cuma 5 menit. Kemudian selanjutnya pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dilakukan radioterapi. Sabtu Minggu istirahat. Kemudian dilanjutkan lagi. Hari Senin 2 modalitas, radioterapi dan kemoterapi, dilanjutkan dengan radioterapi, hanya radioterapi pada Selasa sampai Jumat. Demikian terus, dan rata-rata bisa diberikan sampai 6 siklus. Sehingga pada jenis yang concomitant ini, kemoterapi dan radioterapi kita sebut sebagai kemoradiasi, itu selesai dalam rentang waktu 6 minggu. Jadi secara waktu sebenarnya lebih singkat. Tapi ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan kapan kita memilih kemoterapi dan radioterapi digabung, kapan secara sekuensial diberikan kemo dulu selesai baru dengan radioterapi. Yang pertama adalah tentunya kondisi pasien. Kondisi pasien ketika dia harus menerima kemoterapi dan radioterapi secara bersamaan, sebenarnya memang tanda kutip harus lebih siap, lebih baik, karena dia menerima 2 modalitas secara bersamaan. Tapi karena dosis kemonya lebih rendah, kemungkinan gangguan atau efek samping juga tidak terlalu tinggi. Tapi secara umum bahwa lebih berat sedikit dibandingkan kemoterapi yang diberikan secara sekuensial dengan radioterapi. Jadi secara prinsip perbedaannya adalah bahwa persiapan pasien yang diberikan kemoradiasi secara bersamaan tadi harus disiapkan lebih baik, dan juga harus diantisipasi masalah. Misalnya kalau pasien tidak mau makan, misalnya dalam prosesnya ada perdarahan dari kankernya, kemudian harus transfusi karena anemi dan sebagainya, maka dilakukan pada rentang waktu tadi, Sabtu dan Minggunya, sehingga Senin sampai Jumat bisa berjalan dengan baik. Secara umum bahwa kalau kemoradiasi itu dilakukan secara terputus-putus, maka menurunkan efektivitasnya. Nah, alasan yang kedua, kapan kita memilih kemoradiasi yang diberikan konkomitan atau sekuensial adalah ketersediaan alat radioterapi. Jadi sahabat sekalian, sampai sekarang mesin radioterapi atau sinar itu di Indonesia masih kekurangan. Jadi kadang-kadang pasien itu harus antri.
Misalnya di jadwal radiasi hari ini dapat jadwalnya 1 bulan lagi. Dulu bahkan sampai 3 bulan. Nah, ini kenapa akhirnya memilih diberikan secara sekuensial. Ya sudah, karena mesinnya harus antri, diberikan dulu kemoterapi sampai selesai. Baru telah selesai langsung dilanjutkan dengan radioterapi. Kemudian ada juga mesinnya ada, tersedia, radioterapi dulu sampai selesai tiap 3 minggu. Setelah selesai baru dilakukan kemoterapi. Pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik diberikan secara bersamaan, concurrent, atau secara bergantian, secara sekuensial? Hal ini sudah banyak diteliti dibandingkan pada ribuan pasien. Hasilnya sebenarnya sebagian menyampaikan perbedaannya tidak bermakna. Walaupun sebagian laporan menyatakan bahwa yang concurrent, yang diberikan bersamaan itu hasilnya lebih baik. Tapi perbedaan itu tidak bermakna. Tidak bermakna artinya nggak banyak, nggak signifikan bedanya. Sehingga secara umum memang bisa diberikan kemoradi secara bersamaan atau secara sekuensial. Mungkin saya tambahkan sedikit pengalaman saya. Kalau di Indonesia, satu rumah sakit mungkin sudah luar biasa ketika satu rumah sakit itu mempunyai 2 alat radioterapi. Ada di Indonesia pada rumah sakit pendidikan yang besar atau rumah sakit pusat kanker nasional mungkin punya alat radioterapi beberapa biji. Tapi rata-rata kalau misalnya ada swasta ya 1 biji. Padahal yang antri banyak, 1 buah mesin radioterapi. Nah, pengalaman saya waktu belajar di Netherlands itu satu rumah sakit itu bisa mempunyai 6 sampai 7 mesin radioterapi sehingga tidak ada antrian, sehingga sebagian besar diberikan secara concurrent atau secara bersamaan. Jadi demikian sahabat sekalian, penjelasan bagaimana cara memberikan pengobatan kemoterapi dan radioterapi, kita singkat menjadi kemoradiasi, yang diberikan secara bersamaan atau diberikan secara bergantian. Demikian, semoga deskripsi singkat ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan juga membantu pasien memahami kenapa terdapat perbedaan antara satu orang dengan orang lain padahal penyakitnya sama. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.